warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua, murid-murid semua, dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Puji syukur kehadirat Allah. Dan mudah-mudahan di bulan Maret tahun 2021 ini semua dalam kondisi sehat, selamat, dan berkah rezeki semuanya ya. Mungkin sudah ada yang vaksin, mungkin sudah ada yang tuntas vaksin keduanya. Nah, mudah-mudahan sehat terus semuanya. Kita akan menghabiskan waktu sekitar 12-15 menit untuk membicarakan makna piagam PBB. Tahu ya PBB ya, karena masih membahas tentang makna proklamasi, makna PBB, dan apa hubungannya dengan Indonesia gitu ya. Kita akan mulai. Untuk awalan, PBB ini merupakan organisasi internasional ya, multilateral yang didirikan tanggal 24 Oktober 1945 yang tujuan utamanya mendorong kerjasama internasional antar negara-negara anggotanya. Lalu kemudian berdiri sampai sekarang, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah banyak berperan aktif di dalam memelihara dan juga meningkatkan perdamaian dunia, keamanan dunia, memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa di dunia. Kalau untuk keamanan mungkin kita pernah dengar ada pasukan penjaga perdamaian PBB gitu ya. Kalau untuk kesejahteraan hidup kita mungkin pernah dengar ada lembaga-lembaga buatan PBB di berbagai bidang, seperti misalnya ada UNESCO untuk pendidikan dan kebudayaan, lalu ada UNICEF untuk anak-anak ya, atau juga UNHCR untuk lembaga yang mengurusi tentang pengungsi dan seterusnya. Lalu kurang lebih kalau ngomonginnya fokus ke piagam PBB, jadi di dalam PBB ini ada piagam PBB. Piagam PBB itu seperti undang-undang yang ada di PBB ya, seperti undang-undang dasar atau konstitusi yang ada dalam PBB, bahwa organisasi PBB bergerak berdasarkan aturan, yaitu piagam PBB ini. Nah, ini fokus-fokus utamanya terutama tentang toleransi hidup dan perdamaian ya, lalu juga kemudian keamanan internasional, lalu kemudian prinsip-prinsip perdamaian atau tanpa kekerasan, dan kerjasama internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya. Ini kurang lebih ada isi piagam PBB ya, terdiri dari berapa tuh ya, 19 bab. Nah, ini ada semuanya di Kompasiana atau di website-website yang lain juga seperti itu ada. Dan disarikan dari itu, dari pasal-pasal tadi, dari bab-bab tadi, mungkin yang paling penting untuk dibahas terutama dalam hal ilmu sejarah atau ilmu hubungan internasional adalah pasal 1 dan pasal 2, karena ini ngomongin tentang tujuan PBB. Nah, ini ada beberapa hal dari tujuan PBB ini ya. Misalnya ada poin bahwa untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional maka perlu tindakan bersama yang efektif, dan tindakan yang efektif itu nanti akan berhasil mencegah atau menghapus ancaman terhadap perdamaian. Lalu kemudian juga penghormatan terhadap persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Nah, ini kemudian di Indonesia diambil poinnya ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus kita merdeka, tanggal 18 Agustusnya kita mengesahkan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar yang ada kalimat alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, di poin ketiga ada kerjasama internasional yang tadi sudah sempat kita bahas, terutama di bidang ekonomi juga di bidang kemanusiaan. Nah, ini ada poin yang juga saya bold. Kalimat tahun 45 sudah mulai ada kalimat penghormatan terhadap hak asasi manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya human right ya. Nah, ini sejak tahun 45 sudah diambil oleh PBB dan nanti juga akan diterapkan juga oleh negara-negara anggota PBB. Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi adalah hak mendasar yang melekat pada setiap manusia yang merupakan karunia dari Tuhan. Saya ulangi, hak azazi adalah hak dasar pada setiap manusia yang melekat dalam
setiap diri manusia yang merupakan karunia dari Tuhan. Nah, karena merupakan karunia dari Tuhan dan itu merupakan hak-hak dasar, maka tidak ada orang lain yang bisa mengambil hak azazi dari orang lain. Jadi setiap orang tidak bisa dilanggar hak azazinya. Nah, itulah yang merupakan definisi dari hak. Kemudian itu adalah harmonisasi tindakan negara. Nah, salah satu bisa dikejar di pasal 2. Ini lebih konkret ya. Seperti untuk menciptakan kedamaian dan kerjasama, harus ada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Artinya tidak ada negara yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan negara yang lain. Lalu juga semua anggota harus memberikan PBB bantuan dalam setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan piagam PBB. Makanya di PBB itu ada iuran setiap anggota. Jadi setiap anggota itu ada iuran dana kepada PBB. Ini akan dipakai buat menggerakkan organisasi-organisasi PBB yang lain seperti yang tadi sudah saya singgung, ada UNICEF, UNESCO, UNHCR, dan seterusnya. Lalu kemudian tidak terkandung dalam piagam PBB ini suatu kewenangan PBB untuk campur tangan dalam masalah domestik masing-masing negara. Jadi PBB tidak boleh campur tangan dalam negara lain. Lalu bagaimana sampai pasukan perdamaian PBB turun? Itu biasanya kalau sudah secara umum yang disepakati kalau sudah terjadi pelanggaran terhadap HAM, seperti misalnya genosida atau pembunuhan massal. Nah, itu biasa PBB turun tangan. Saya mengalami dan saya ingat tahun 1992 itu Yugoslavia pecah. Saya waktu itu baru-baru SD ya. Berita televisi pada saat itu menggambarkan bahwa telah terjadi pembantaian etnis Muslim Bosnia ya. Jadi kemudian PBB turun tangan memerangi, pertama NATO turun tangan, terus memerangi Serbia pada saat itu, Presiden Slobodan Milosevic. Lalu kemudian juga biasanya setelah selesai perangnya nanti pasukan penjaga perdamaian PBB datang untuk menjaga supaya tidak ada pembantaian lagi. Begitupun di Afrika juga seperti itu ya, ketika ada perang saudara di Kongo ya, PBB juga ikut di situ. Indonesia juga beberapa kali ngirim pasukan perdamaian PBB di sana. Nah, sehingga dari poin-poin itu maka kita bisa benang merah atau intisari bahwa PBB memang secara tujuan, secara hakikat diharapkan untuk merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari anggotanya. Jadi ingin mewujudkan piagam PBB, sama seperti bangsa Indonesia ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, kalau PBB cita-citanya adalah menerapkan atau mencapai piagam PBB. Nah, untuk bisa mencapai poin-poin dalam piagam PBB, maka setiap anggota harus patuh sesuai dengan pasal 2 ayat 4, di mana setiap anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dari masing-masing negara. Oke. Nah, walau demikian ada juga paradoks juga dalam PBB. Nah, kita dapat mengambil benang sari juga dari piagam PBB ini bahwa pasal 2 ayat 4 ini bahwa menahan diri yang dimaksud adalah menahan diri dari perang, dari penggunaan kekerasan yang akan menimbulkan penderitaan bagi semua pihak. Kayak gitu ya. Walaupun kita bisa melihat apakah semenjak 1945 sampai hari ini tidak ada perang, tentu ada perang. Sejak 1945 ada perang-perang besar seperti perang Vietnam 1960-an, lalu ada perang Kamboja. Perang Vietnam itu terjadi 1970-an. Habis itu ada perang Kamboja juga sama di Asia Tenggara, jadi itu cukup bikin chaos juga. Habis itu ada perang Korea itu 1950. Dan
implementasi dari pasal 2 ayat 4 tadi itu jadinya menahan dirinya dalam bentuk perang lah ya. Karena apa? Ya tadi setelah 45 selesai pun masih ada perang-perang seperti tadi perang Kamboja, perang Vietnam, terus kemudian Yugoslavia, perang Teluk juga, perang Teluk tahun 1991 melibatkan Irak melawan Kuwait. Jadi masih ada perang Vietnam, konflik Kamboja, konflik Yugoslavia, perang Korea, perang Teluk. Jadi perang Teluk aja sampai 3 kali kan kita tahu kan. Jadi masih sekitar ada 8 perang besar yang kita tahu. Jadi PBB juga bukan berarti 100% berhasil ya, dan bukan berarti kalau jadi anggota PBB terus kemudian beneran jadi negara yang damai gitu ya, tapi tergantung juga konteksnya. Artinya apa? PBB juga bisa dikritik juga gitu ya. Walaupun ini sepertinya semua negara, hampir semua negara bikin atau ikut PBB, sehingga kalau misalnya kita nggak join ya kayak pergi gitu. Sama seperti Uni Eropa di Eropa ya. Walaupun ada juga negara-negara yang nggak join kayak Swedia, Finlandia, dan kemudian terakhir Inggris. Tapi ya Indonesia sejak Presiden Soeharto kan memang konfirmis ya, terus kemudian dialog dan kemudian mau bekerja sama gitu. Beda sama Presiden Soekarno tentunya. Nah misalnya kita juga bisa lihat juga ada paradoks juga di PBB bahwa katanya tadi ada sama tiap anggota ya, tapi kemudian ada juga di Dewan Keamanan ada juga hak istimewa, hak sangat istimewa, yaitu hak veto. Hak veto adalah hak memutuskan sendiri. Jadi hak veto adalah hak untuk memutuskan sendiri dari 5 negara pendiri PBB. Jadi 5 negara pendiri PBB adalah Tiongkok, Uni Soviet, dulu Rusia ya, dulu Uni Soviet sekarang Rusia kembali, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Jadi Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis dia punya hak veto, jadi hak untuk memutuskan sendiri. Artinya resolusi apapun yang dibuat oleh majelis PBB atau di resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB itu bisa digagalkan ketika salah satu negara menggunakan hak veto. Jadi hak mutlak keputusan sendiri yang dapat menggagalkan resolusi Dewan Keamanan. Jadi Dewan Keamanan itu kan ada anggota tetap, ada anggota tidak tetap. Nah, setiap Dewan Keamanan ingin memutuskan sesuatu, kalau ada satu negara 5 tadi, di antara 5 tadi yang memutuskan hak veto, maka batal keputusan bersamanya. Ini banyak terjadi di konflik Arab Israel atau Palestina Israel. Ini banyak misalnya hak veto dari Amerika Serikat atau Inggris. Kayak gitu ya. Jadi adil, sama, tapi kemudian tidak sama. Jadi seperti itu. Dan kemudian ada prinsip juga yang digaungkan sejak PBB berdiri, yaitu prinsip hak asasi manusia atau human rights ini. Nah inilah yang kemudian sampai hari ini jadi jualan yang paling laku ya. Untuk Indonesia kita sangat mengadaptasi, kita sangat mengadopsi hak asasi manusia. Kita di Undang-Undang Dasar kita, di UUD 1945 kita ada pasal 28. Pasal 28 itu terdiri dari pasal 28A sampai 2 gitu ya. Pasal 28 ingat sebelum pasal 29. Kalau pasal 29 dari awal Indonesia berdiri tidak pernah ganti ayatnya, cuma 2 ayat. Nah pasal 28 ini setelah amandemen ya. Jadi misalnya 28A itu hak untuk hidup, nah, itu hak asasi manusia. Yang 28B-nya itu hak untuk memperoleh keturunan melalui pernikahan yang sah. Nah, itu terus ya, saya agak lupa, ada banyak. Sampai terakhirnya itu 28J itu hak untuk tidak dilanggar hak asasinya. Jadi masuk hak untuk pendidikan dan seterusnya. Nah itu adalah prinsip PBB juga. Satu sisi kita melihatnya baik ya, gitu, tapi kemudian seperti umat manusia modern itu,
terutama setelah New World Order ya. New World Order itu adalah konsep yang digaungkan oleh Presiden Amerika George H. Bush. Dia bapaknya George W. Bush. Kalau George W. Bush itu setelah Bill Clinton. Jadi kamu tahu ya urutan-urutan presiden Amerika. Jadi sekarang kan Biden. Sebelum Biden itu namanya Trump. Joe Biden. Sebelum Joe Biden sebelumnya adalah Donald Trump. Sebelum Donald Trump adalah Barack Obama. Sebelum Barack Obama adalah George W. Bush. Sebelum George W. Bush adalah Bill Clinton. Sebelum Bill Clinton adalah George H. Bush gitu ya. Itulah jadi George W-nya presiden berapa ya? Presiden 43 sedangkan George H-nya adalah presiden 41-nya, 41 Amerika. Oke, itu New World Order. Jadi memang di mana-mana HAM ya gitu. Dampak paradoksnya adalah apa? Ya HAM penting, tapi kemudian kewajiban itu tidak digaungkan. Jadi kebanyakan orang menuntut hak, tapi kemudian kewajibannya jarang dibahas gitu ya. Kenapa jadi masalah? Ya bisa jadi masalah gitu. Seperti ketika guru atau orang tua mendidik anaknya gitu ya. Selalu yang kita khawatir ketika misalnya menegur anak atau memarahi anak, nah itu akan dianggap melanggar hak asasi anak gitu ya. Padahal kita guru dan orang tua itu kadang menegur dengan maksud yang baik. Seperti itu. Bagaimana dengan main tangan dan seterusnya? Nah, memang itu tidak ada dalam pendidikan gitu ya. Cuman kalau semuanya mengutamakan hak tanpa dibarengi dengan kewajiban, tentu jadi tidak seimbang. Kenapa tidak ada yang membela kalau misalnya ada kewajiban anak terhadap orang tua atau kewajiban murid terhadap guru? Dia hal-hal yang seperti itu pola pikir yang memang sudah ada sejak PBB dan makin mengkerucut, makin digaungkan pasca Soviet bubar dan Amerika menjadi koalisi dunia gitu. Oke, itu aja. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Artinya itulah nilai-nilai PBB yang mengedepankan nilai kemanusiaan terutama, terus kemudian nilai kedaulatan dan kerjasama internasional gitu ya. Untuk permasalahan-permasalahan lainnya itu mungkin jarang dibahas, makanya dibahas di dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya buat teman-teman dan murid-murid semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa dengerin materi atau tema-tema yang menarik juga yang ada di podcast Cikgu Akin. Kalian mungkin perlu main Spotify, perlu main Anchor, dan bisa cari podcast Cikgu Akin di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.